Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurits dan sudah barang tentu bersama Amarket. Kami hadir buat rekan trader Indonesia membawakan analisa yang sangat luar biasa, memberikan sedikit informasi untuk rekan trader semuanya agar bisa menjadi rambu dalam melaksanakan trading nanti. Rekan trader semuanya, minggu terakhir di bulan Agustus kita akan lewati bersama-sama pada minggu ini, dan puncaknya nanti pada tanggal 1 September hari Jumat nanti akan ada non-farm payroll. Minggu ini adalah minggu yang sangat sibuk karena berita ekonomi sangat luar biasa. Baik itu dari Amerika, tenaga kerja, laporan pengangguran, non-farm payroll nanti sebelumnya akan ada juga. Dari sisi Eropa akan ada data inflasi dari Jerman maupun data inflasi dari Eropa yang akan menghiasi minggu yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu rekan trader, kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita akan berbicara lagi tentang apa yang terjadi pada minggu ini. Tapi sebelumnya rekan trader, saya akan mereview dulu tentang apa yang telah saya lakukan dan apa yang ingin saya prediksikan dalam minggu ini. Untuk minggu ini rekan trader, saya mencoba untuk memprediksikan langkah apa aja yang terjadi terhadap beberapa pasangan mata uang. Ya, saya mereview apa yang telah terjadi kemarin dari analisa mingguan. Di sini saya bisa bilang bahwa untuk indeks dolar Amerika, saya mereview bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk naik, tapi tidak dikesampingkan untuk mengalami pelemahan yang sangat signifikan, ya. Oleh karena itu, rekan trader bisa lihat, nanti saksikan juga video saya sebelumnya tentang analisa mingguan. Untuk Euro Uncle Sam Dollar sudah barang tentu saya melihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar ini punya peluang untuk mengalami pelemahan, ya. Tapi ada peluang yang luar biasa juga mengalami penguatan, jadi harap diperhatikan. Pound sterling pun juga seperti kayak gitu rekan trader, apakah ini merupakan tanda-tanda penguatan? Walaupun tidak dikesampingkan juga bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi terhadap pound sterling. Untuk gold, saya bisa bilang bahwa peluang kenaikan masih sangat dahsyat dan saya memperkirakan gold ini akan naik sampai level paling tertinggi di 145, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai keluar dari zona 1900. Dan untuk USD yang Jepang, seperti biasa, saya masih tetap juga memperkirakan bahwa tidak tertutup peluang untuk dia ini akan naik sampai 147, walaupun peluang pelemahan masih saja ada dan bisa saya perkirakan sampai di posisi 144.222. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan, telah saya bilang bahwa kita akan masuk di zona di mana laporan ekonomi akan sangat banyak. Dan kalau kita lihat juga di kalender ekonomi, rekan trader, kita lihat untuk kalender ekonomi, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk minggu ini, mulai hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada. Nanti mulai besok ada kepercayaan konsumen, hari Rabu ada inflasi Jerman, perubahan tenaga kerja non pertanian sebelum masuk di non-farm. Ada PDB Amerika, penjualan rumah tertunda. Hari Kamis ini ada agak sedikit banyak, ada data dari Cina. Ini hati-hati nih. PMI dari Cina ini sangat mempengaruhi gold, ya. Terus ada juga inflasi dari Eropa. Dan kita bisa lihat lagi klaim pengangguran ya hari Kamis. Dan akan ditutup pada hari Jumat pada tanggal 1 September tahun 2023. Kita bisa lihat data-data non-farm, tingkat pengangguran global, dan PMI dari Amerika. Jadi untuk hari ini pada prinsipnya data ekonomi tidak terlalu ada ya rekan trader ya. Kalaupun ada ya cuman tidak terlalu signifikan ya. Nah, oke rekan trader. Kita akan memulainya dan saya akan membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa, di mana tema yang saya angkat hari ini adalah dolar menjaga penguatan. Nah, kenapa saya bilang dolar menjaga penguatan? Seperti yang telah saya lihat dan saya bilang sebelumnya buat rekan trader semuanya bahwa tema tentang dolar menjaga penguatan ini perlu kita sikapi bersama setelah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell yang menyatakan bahwa
sikap hawkish masih dibutuhkan, penguatan tingkat suku bunga masih dibutuhkan ya, karena nilai inflasi Amerika ini masih tinggi, belum sampai ke level 2% ya. Oleh karena itu sikap hawkish masih dibutuhkan dalam rentang waktu. Jadi tidak bisa dibilang kapan ini bisa dinaikkan tingkat suku bunga. Memang kemarin udah 25 BP. Tapi ada juga yang bilang bahwa ada yang memprediksikan bahwa mungkin pada pertemuan berikutnya kenaikan sekitar 20 lah ya. Oleh karena itu sikap hawkish masih dibutuhkan, tapi dalam jangka waktu tertentu. Mengingat inflasi masih terus naik. Artinya kenaikan perekonomian Amerika ini udah mulai membaik ya, udah mulai membaik. Oleh karena itu masih perlu dibutuhkan kenaikan tingkat suku bunga. Inilah yang menjadi penyebab utama bagaimana selama 1 minggu kemarin menjelang statement yang dilakukan oleh Jerome Powell di Jackson Hole membuat dolar Amerika bagaimana terbang tinggi, dan dolar Amerika mencapai nilai tertinggi hampir selama 3 bulan terakhir. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini merupakan batasan dari dolar tersebut? Nah, rekan trader, kalau kita melihat data ekonomi yang telah saya bilang sebelumnya, di sini saya bisa bilang bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pemicu bisa terjadi kenaikan dari dolar Amerika. Faktor-faktor tersebut ditunjang dengan berita ekonomi yang akan dikeluarkan mulai hari Selasa, hari Rabu, terutama PDB, perubahan tenaga kerja non pertanian. Hari Kamis akan ada klaim pengangguran dan akan ditutup pada hari Jumat tingkat pengangguran PMI dan non-farm payroll. Data ini rekan trader harus kita sikapi bersama. Karena secara teknikal kita bisa lihat bahwa, kita coba lihat di secara teknikal. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa secara teknikal indeks dolar Amerika ini rekan trader, secara teknikal indeks dolar Amerika, sabar rekan trader, saya pindah dulu. Nah, ini dia. Oh, sorry. Secara teknikal indeks dolar Amerika ini dia masih secara garis besar kan trader ya, secara garis besar dia itu sebenarnya masih punya peluang naik. Walaupun di teknikalnya dia agak sudah berada di titik overbought. Ini artinya menurut analisa saya dolar ini masih bisa punya peluang naik minimal sampai di 104.992 atau 105. Kalau dia memang bisa naik sampai 105, artinya itu nilai paling tertinggi benar kan trader selama hampir 3 bulan terakhir, mungkin menuju 4 bulan, karena yang paling terakhir itu nilai tersebut itu di seputaran bulan 5. Ya, bulan 5 ya, artinya ya bulan 5 ya. Artinya 4 bulan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya bilang bahwa dengan tendensi hawkish yang dikeluarkan dan statement yang dilakukan oleh Jerome Powell yang menyatakan bahwa hawkish masih bisa saja dilakukan dan dibutuhkan, tapi dalam tenggang waktu yang belum bisa dipastikan. Walaupun kemungkinan itu akan selalu ada. Oleh karena itu, menurut analisa saya bahwa untuk sementara ini, kalaupun dolar masih mengalami koreksi setelah 1 minggu yang sangat luar biasa dia naik, ini adalah koreksi yang sifatnya sementara, temporary. Karena setelah itu saya memprediksikan bahwa dolar ini masih bisa punya peluang naik sampai di level 105. Jadi untuk minggu ini rekan trader, kemungkinan naik sampai di 104 masih ada. 104 poin, sabar saya lihat dulu, 104.386 atau yang paling tertinggi di 104.892. Peluang naik sampai di 104.892 masih bisa saja ada ya. Akan tetapi diselingi oleh koreksi-koreksi yang akan terjadi pada minggu ini. Dan koreksi-koreksi itu bisa saja menjadi acuan sebelum kenaikan yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu,
statement dari Jerome Powell adalah kenaikan tingkat suku bunga masih bisa dilakukan tergantung dari data-data ekonomi yang akan dikeluarkan dalam minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, tetap peluang kenaikan emas, penguatan emas masih tetap ada. Semua tergantung dari data-data yang sangat krusial minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu yang penuh dengan data-data yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa rekan trader tetap melihat apa yang terjadi, data-data apa yang dikeluarkan, dan setelah itu rekan trader bisa menganalisa bagaimana pergerakan dolar ke depan. Karena dari pergerakan dolar tersebut sangat mempengaruhi pergerakan semua pasangan mata uang atau aset yang lain. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada saat ini. Saya akan mencoba langsung masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan selalu masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Dan beberapa pasangan mata uang lainnya kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader kita bisa lihat bersama-sama bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mempunyai peluang yang agak sedikit koreksi. Tendensi bearish sangat kuat hari ini. Seberapa besarkah tendensi bearish ini akan terjadi? Kalau saya mau bilang rekan trader ya, kalau saya mau bilang, ini saya pindahin dulu, sorry rekan trader. Nah, kalau saya mau bilang rekan trader, untuk tendensi hari ini lebih banyak bearish, dan bearish ini menurut saya dia bisa kembali lagi ke level paling terendah di seputaran 103.855 di daerah sini ya. Iya, 103.855. Tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan penguatan bisa saja terjadi. Walaupun saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan terjadi penguatan rekan trader ya. Saya tidak terlalu yakin, saya masih tetap berasumsi bahwa untuk hari ini indeks dolar Amerika masih sangat kuat mengalami pelemahan. Masih sangat kuat mengalami pelemahan rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, saya mau bilang bahwa pergerakan yang akan terjadi di antara 103.855 sampai 104.091. Kita akan lihat. Nah, disinilah. Nah, ini dia. Oleh karena itu, rekan trader harap diperhatikan arah pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader? Pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini sudah sangat jelas, kita bisa lihat bahwa tendensi bullish masih sangat kuat, dan saya pikir bullish ini akan berlanjut terus. Minimal dia akan naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Waduh, ini saya ini dulu rekan trader. Nah, sabar rekan trader. Minimal dia ini akan naik rekan trader. Bullish ini minimal dia akan naik sampai di level 1.08278. Tapi selalu ada tapinya. Tapinya itu bisa saja di pasar Amerika dia akan turun sampai level terendah di 1.07946. Oleh karena itu pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini dari 1.07946 sampai 1.08278. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling pada saat ini rekan trader seperti biasa dia masih punya tendensi kenaikan, dan saya bisa bilang bahwa tendensi kenaikan ini masih bisa saja terjadi walaupun masih ada potensi pelemahan. Potensi pelemahan yang terjadi adalah menurut analis saya dia akan mencoba melemah sampai level terendah di 1.25676. Tapi hati-hati bahwa penguatan ini masih bisa saja terjadi sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.26369. Disinilah arah pergerakannya rekan trader. Nah ini dia. Untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan gold hari ini adalah sebagai berikut. Gold kalau kita lihat secara tendensi gold ini dia benar-benar wait and see, stagnan ya. Pergerakannya terjadi sangat wait and see dan sangat stagnan rekan trader.
Oleh karena itu, saya bisa berasumsi bahwa dia ini pada prinsipnya gold masih punya peluang yang sangat besar. Ya, walaupun hari ini dia masih punya peluang naik, tapi kita akan lihat di pasar Eropa seperti gimana dan di pasar Amerika terutama. Saya berasumsi bahwa dengan kenaikan yang terjadi gold ini, menurut saya masih bisa punya peluang naik walaupun naiknya itu tidak terlalu tinggi rekan trader. Ketinggian naik yang paling maksimum menurut saya itu sampai di level paling tertinggi di seputaran 1919. Dia ini benar-benar wait and see, tapi hati-hati juga pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah 1912. Hari ini gold benar-benar wait and see, belum terlalu meledak, nanti meledaknya besok. Ya, hari ini antara 1912 sampai 1919.62. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini pada prinsipnya juga sangat rentan ya, walaupun ada tendensi penguatan bisa saja terjadi, tapi sangat rentan apa yang terjadi hari ini. Saya bisa berpikir bahwa lebih banyak penguatan ini tidak terjadi, tapi pengelemahan yang terjadi. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan sedikit melemah sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 146.143 ya, itu level paling terendah. Dan kalaupun terjadi penguatan, saya beranalisa bahwa penguatan paling sempurna itu di 146.553. Oleh karena itu pergerakannya pada hari ini sangat datar antara 146.143 sampai 146.553. Di tengah berita ekonomi yang tidak terlalu dahsyat, saya pikir bahwa penguatan yang terjadi pada saat ini, harga dari USD Yen Jepang akan sangat stagnan pada hari ini ya, sideways lebih banyak seperti pada yang terjadi pada emas. Oke rekan trader semuanya, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan sungkan untuk bergabunglah bersama kami. Ini adalah website resmi Amarket. Silakan register bersama kami, kita trading leverage sampai 1:3000. Ada data-data yang luar biasa juga kita di sini. Silakan membacanya. Jangan lupa juga masuk di channel YouTube kami. Bisa lihat langsung di sini ya, Amarket Indonesia. Video-video ada semuanya dengan jelas, lengkap, terpercaya di sini. Dan yang sangat luar biasa adalah rekan trader jangan lupa masuk di channel Telegram punyanya Amarket. Amarket Indonesia. Kelihatan jelas di browsernya, alamatnya, silakan mendaftar, silakan akses semuanya di sini. Kita memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah analisa, dan analisa. Karena kesuksesan kita tergantung dari analisa yang kita lakukan. Salam profit Indonesia.